Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Waqala fi haditsin ukhra, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang saya muliakan pengurus masjid dan yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang hadir pada kesempatan ini. Sebagai hamba Allah yang dhaif, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terkhusus di malam ini, malam yang ketiga, kita masih diberikan kesehatan, semangat yang kuat untuk beramal ibadah, menghidupkan qiyamul lail di bulan Ramadan tahun ini. Sebagai rasa syukur kita masih diberikan Allah umur yang panjang. Mari sama-sama kita bertekad, berniat untuk menghidupkan sebulan penuh dengan amal ibadah, bukan hanya bersyukur dalam lidah bahwa kita masih hidup di bulan Ramadan ini, tapi kita buktikan dengan amal ibadah yang menyempurnakan bulan puasa yang kita lakukan. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puasa di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dijelaskan oleh Mustafa Al-Khan, furidha shiyamu syahri Ramadan fi Sya'ban ila sanati tsaniyati min al-hijrah. Bulan Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dengan turunnya ayat Al-Baqarah 18. Adik-adik 1832. Yang dapat boleh duluan pulang. 183. Jadi dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam sampai akhir ayat, wajiblah melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang dimulai pada tahun kedua Hijriah. Artinya Rasulullah ikut melaksanakan amal ibadah puasa selama hidupnya hanya 9 kali. Karena beliau meninggal tahun 11 Hijriah, Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Tapi dalam ayat itu tidak dijelaskan bulan apa wajib berpuasa, hanya dijelaskan kutiba alaikumus syiyam, wajib berpuasa. Kemudian wajib berpuasa di bulan Ramadan dijelaskan pada ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, dalam ayat ini wajib melaksanakan puasa kepada siapa? Tak dijelaskan. Lalu para ulama membuat kesimpulan, membuat syarat bahwa puasa itu wajib. Ada syarat, ada namanya syurutul wujub, ada syurutul sihah. Nah, kaitannya dengan kajian kita malam ini adalah agar puasa Ramadan kita tidak sia-sia, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sempurnakan syarat dan rukunnya. Yang kedua, lakukan amal ibadah yang berhubungan dengan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang pertama, wajib melaksanakan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama, beragama Islam, fala yasihhu syamu minal kafir, maka tidak sah puasa kalau dia non muslim, tak sah. Yang kedua, balik berakal, dewasa. Balik itu dewasa, laki-laki sudah mohon maaf keluar sperma, kemudian atau berumur 15 tahun. Kalau perempuan dia dewasa kalau sudah datang bulan
atau berumur 15 tahun, yang ketiga berakal. Artinya waras, tidak gila. Yang keempat, al-qudratu 'ala shaum, sanggup melaksanakan amal ibadah puasa. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, coba perhatikan, kalau ada tetangga kita dia tak puasa, Islam pasti. Kemudian yang kedua, apakah dia sudah dewasa, nampak sudah berkumis atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal, dia sehat, dia tak gila. Berarti yang keempat, sanggup melaksanakan puasa. Lalu dia tidak berpuasa, maka Bapak dan Ibu, kalau ada orang Islam yang meninggalkan, yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yakin bahwa puasa itu tidak wajib, bisa jadi dia murtad. Tapi kalau dia tidak berpuasa, dia malas melakukannya, tapi tetap meyakini puasa itu hukumnya wajib, maka dia fasik, berdosa besar. Kemudian Bapak dan Ibu, ada namanya syurutus sihah, syarat sah. Yang pertama Islam, tetap harus beragama Islam. Orang kafir tidak sah berpuasa. Di samping dia tidak wajib, juga tidak sah. Jadi ada nanti orang yang tidak wajib berpuasa, tapi kalau dia berpuasa sah. Siapa dia? Anak yang sudah mumayyiz, yang belum dewasa. Anak yang sudah mumayyiz tapi belum dewasa, dia berpuasa, maka puasanya sah walaupun dia belum wajib berpuasa. Nah, kemudian syarat sah berpuasa itu adalah al-waqtul qabilu lis-shaum, waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Ada beberapa waktu yang tidak dibolehkan berpuasa. Andaikan dipaksakan puasa pada hari itu, maka puasanya tidak sah, bahkan haram. Yang pertama apa? Yaumul Aidain, 2 hari raya Idul Fitri. Kemudian 3 hari lagi Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian ibu-ibu yang sedang haid dan nifas haram hukumnya berpuasa. Nah, jadi di sini ada syurutul wujub, ada syurutus sihah, ada syarat wajib, ada syarat sah. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, laksanakan segala amal ibadah yang ada hubungannya dengan puasa bulan Ramadan. Apa yang pertama? Alladzina yuqimunas shalah, tingkatkan pelaksanaan salat. Selain sholat fardu, lakukanlah sholat sunnah, terutama sholat sunnah taraweh, satu-satunya sholat yang hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi jangan sampai tinggal sholat sunnah taraweh, tidak bisa 20 rakaat, boleh dilakukan 8 rakaat. Kita semangat di awal datangnya, alhamdulillah malam ketiga masih ramai. Tapi Bapak dan Ibu, yang menjadi perhitungan itu adalah bukan siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Nah, di awal-awal luar biasa semangatnya, tapi makin ke ujung, Allahu a'lam bishawab. Di mana-mana begitu, mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Lakukan salat tarawih, kemudian tutup nanti dengan salat sunat tahajud. Di siang harinya laksanakan salat sunat duha. Selama di luar bulan Ramadan jangan melaksanakan salat duha. Nah, untuk mensyukuri adanya bulan Ramadan ini, rutinkan sholat duha selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti setelah bulan Ramadan semangat melaksanakan sholat duha tetap ada di dalam hati kita. Kemudian yang berikutnya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, jadi selama bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, kita semuanya harus membuat target tipis-tipis lah. Apa targetnya? Bagi orang yang belum bisa baca Al-Quran, targetkan bulan ini saya harus bisa membaca Al-Quran. Targetkan, pastikan dan berniat. Jangan malu-malu belajar Al-Quran. Kalau memang belum bisa baca, belajar. Jangan sampai Bapak dan Ibu malaikat maut datang, dicabut nyawa kita tidak pandai membaca Al-Quran. Kalau memang betul-betul belum bisa baca Al-Quran, mulai dari sekarang berniatlah. Kita bangga dengan Al-Quran, tapi kita tidak bisa membacanya. Kalau sudah bisa membacanya, apa target kita? Khatamkanlah Al-Quran itu 30 juz selama di bulan Ramadan. Bacalah Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas pada bulan ia diturunkan, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, jadi tidak hanya semangat, alhamdulillah sampai di bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai di bulan Ramadan, khatamkan Al-Quran selama 30 hari, 30 juz.
Satu hari satu juz kalau bulan Ramadannya 30 hari. Kalau bulan Ramadannya 29 hari, maka minimal dibaca setiap hari satu juz seperempat minimal. Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan bulan puasa itu adalah wa mimma razaqnahu yunfiqun, banyak berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia, paling dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan Rasulullah rajin berinfak, maka di bulan Ramadan beliau lebih rajin lagi karena meyakini di situ ada pahala dilipat gandakan, maka ditingkatkanlah infaknya di bulan Ramadan. Biar 1000 tapi setiap malam daripada 100.000 hari-hari terakhir bulan Ramadan. Istiqomah walaupun hanya sedikit, kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adawamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah adawamuhu, yang dilakukan secara konsisten walaupun hanya sedikit. Yang terakhir Bapak dan Ibu, agar puasa kita tidak sia-sia, jangan melakukan perkataan namanya qauluz zur. Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan fitnah atau bohong, bahkan dia melakukannya setiap hari, maka Allah tidak menguntungkan apapun dari puasanya, maka dia hanya menahan lapar dan haus saja. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau hanya menahan lapar dan haus saja untuk melepaskan kewajiban kita secara hukum fikih sudah sah. Tapi di balik itu Bapak dan Ibu yang paling penting adalah asyam laysa minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, walakin nasyam minal lagwi wal rafath, menahan diri dari perkataan-perkataan kotor. Jangan lagi bercanda, jangan lagi menggunjing, jangan lagi menonton TikTok yang tidak jelas. Nah, ini satu harian di TikTok, wah, tenang. Tapi membaca Al-Quran baru satu halaman sudah membantu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.